Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan dan kesehatan pada kalian semua beserta keluarga, sehingga kalian tetap semangat mengikuti pelajaran Ustazah. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, Ustazah minta kalian sudah duduk manis dan siap dengan bukunya. Tetap semangat ya. Oke, marilah kita awali kegiatan kita hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, dengan membaca basmalah, semoga kegiatan kita diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, anak-anakku, langsung saja disiapkan bukunya. Kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan. Pada subtema 2 mengenai mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, sudah tidak sabar kan? Yuk, kita ikuti kegiatan kita selanjutnya. Nah, anak-anakku, masih ingat pembelajaran pada minggu kemarin tentang pokok bahasan? Pada pokok bahasan gagasan utama atau gagasan pokok. Siapa yang masih ingat? Iya, pinter. Kita akan mengulas kembali tentang gagasan utama atau gagasan pokok, yaitu inti atau pokok dari sebuah pembahasan atau paragraf. Nah, gagasan utama biasanya berupa kalimat dalam sebuah paragraf. Dari gagasan utama dalam suatu paragraf terdapat juga namanya gagasan pendukung. Masih ingat juga kalian? Iya, pinter. Gagasan pendukung yaitu ide tambahan, uraian, atau informasi pelengkap yang disampaikan untuk menjabarkan atau memperjelas dari ide pokok. Nah, itulah materi yang kita pelajari kemarin. Tapi tidak ada salahnya kita ulang kembali. Lebih jelas, ikuti contoh berikut ini. Coba simak kalian. Nah, contohnya, setiap kota mempunyai julukannya masing-masing. Tetapi kadang ada julukan yang negatif dari beberapa orang yang pernah mengunjungi kota itu. Salah satu kota yang mempunyai julukan adalah kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta mempunyai berbagai julukan seperti kota pelajar, kota budaya, hingga kota aman dan nyaman. Siapa yang pernah ke Yogyakarta? Iya, pinter. Nah, anak-anakku, dari paragraf tersebut kita akan mencari gagasan utamanya. Nah, jawabannya, gagasan utamanya adalah setiap kota mempunyai julukan masing-masing. Nah, ternyata gagasan utamanya terdapat pada awal paragraf. Nah, yang mana gagasan pendukungnya? Gagasan pendukungnya adalah kalimat yang lainnya. Nah, di sini ditulis Ustazah 1, tetapi kadang ada julukan yang negatif dari beberapa orang yang pernah mengunjungi kota itu. Itu salah satu gagasan pendukung dari contoh yang Ustazah berikan. Gampang kan? Dari gagasan utama dan gagasan pendukung, itu mempunyai hubungan. Nah, hubungan antara gagasan dalam paragraf pada suatu teks bacaan adalah saling berkaitan, berkesinambungan, dan padu. Jadi ada hubungannya, sehingga paragraf atau cerita tersebut bisa dipahami pembacanya. Kemudian, dari beberapa paragraf, biasanya kalian disuruh untuk membuat ringkasan. Apa sih ringkasan itu? Ringkasan adalah penyajian karangan atau peristiwa panjang dalam bentuk yang singkat dan efektif. Nah, ringkasan bisa disebut juga karangan tanpa hiasan. Nah, bagaimana cara membuat ringkasan? Biasanya, kalau ada beberapa paragraf, katakan ada 2 paragraf. Sebelum kita membuat ringkasan, kita cari dulu gagasan utamanya masing-masing paragraf. Nah, kalau sudah ketemu, baru kita gabungkan ide pokoknya antara paragraf 1 dan paragraf 2, kemudian kita tambah kalimat jadi deh ringkasan dari sebuah cerita.
Dari gagasan utama, gagasan penjelas, dan ringkasan, kita akan belajar tentang berpindah ke pengertian gotong royong. Kita sering mendengar kata gotong royong. Apa sih gotong royong itu? Nah, kata gotong sendiri dalam bahasa Jawa berarti pikul atau angkat. Sedangkan royong artinya bersama-sama. Jadi diartikan gotong royong itu mengangkat bersama-sama. Nah, gotong royong juga dapat dipahami sebagai bentuk kerjasama di mana di dalamnya ada nilai-nilai kebersamaan. Nah, itulah pengertian tentang gotong royong. Selanjutnya, dari kegiatan gotong royong, ada manfaat yang bisa kita dapat. Nah, manfaat gotong royong antara lain terciptanya lingkungan yang harmonis. Kemudian pekerjaan selesai dengan lebih cepat. Persatuan terjaga. Yang keempat, tercipta lingkungan yang saling tolong-menolong, peduli dengan sesama. Kelima, pekerjaan individu atau sosial menjadi hemat. Dan masih banyak manfaat gotong royong yang lainnya. Selanjutnya, Ustazah sampaikan tentang contoh gotong royong. Kegiatan apa yang bisa kita lakukan secara bergotong royong? 1. Membersihkan kelas bersama-sama. Nah, nanti kalau kalian masuk sekolah, bisa melakukan gotong royong dengan membersihkan kelas atau biasa kalian sebut dengan piket. Yang kedua, mengerjakan kegiatan kerja bakti, seperti membersihkan halaman sekolah bersama-sama, membersihkan kamar mandi. Yang ketiga, mengerjakan tugas kelompok bersama-sama secara adil. Ingat, tapi ada kegiatan yang tidak boleh dilakukan bersama-sama. Ketika mengerjakan ulangan, itu contoh kegiatan yang tidak boleh dikerjakan bersama-sama. Nah, anak-anakku, Ustazah sampaikan terima kasih. Kalian telah mendengarkan dengan seksama penjelasan dari Ustazah tentang materi hari ini, mengulas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung, serta pengertian gotong royong serta contohnya. Kalian sudah mengikuti dengan baik. Pesan Ustazah, tetap semangat belajar walaupun dari rumah. Jangan lupa sholat dan membantu orang tua. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.